disajikan. Jua, kami Bayangkari Rembang Pelaksana. Video kali ini kami akan membahas tentang kebudayaan dan kekayaan alam dari Kabupaten Pak-Pak Barat. Saya Nyonya Maria M. Halu dari Pengurus Cabang Bayangkari Pak-Pak Barat. Video ini berjudul Kebudayaan dan Kekayaan Alam Suku Pak-Pak yang Melimpah. Peleng salah satu jenis makanan khas yang hanya dikenal di kalangan masyarakat Pak-Pak. Peleng biasanya disajikan bila mana ada hajatan atau peristiwa-peristiwa dalam keluarga atau desa. Misalnya dalam tahapan produksi pertanian, hendak meminang, merantau, menjelang ujian, saat lulus, upacara menanda tahun, dan sebagainya. Tujuannya sendiri sebenarnya tergantung jenis peristiwa atau upacara. Bila hendak membuka ladang, biasanya maksud penyajian peleng ini agar terhindar dari bahaya. Bila hendak merantau, agar berhasil di perantauan. Bila hendak meminang, agar pinangan diterima. Bila selesai panen, lulus ujian, diterima kerja sebagai ucapan syukur pada penguasa, dan sebagainya. Peleng bagi masyarakat Pak-Pak ada dua jenis, yaitu peleng khas simsim, kelasen, dan buang, serta peleng khas kepas dan pegagan. Fungsi dan maknanya sama, yang membedakan hanya pengolahannya. Berikut akan dijelaskan bahan dan pengolahan peleng. Yang pertama, bahan-bahan: beras secukupnya, ayam jantan 1 ekor, cabai merah, asam cikala, santan kelapa secukupnya, bawang gendera, arbuk, daun salam, sereh dan bumbu lainnya, serta garam secukupnya. Pengolahannya sendiri: beras dimasak layaknya menanak nasi, tapi dikondisikan lebih lunak. Selanjutnya dicampur dengan cara diaduk atau ditumbuk dengan kuah yang telah dimasak sebelumnya, yang disebut lai asem. Kuah atau lei asem dibuat dari asam cikala, bumbu, dan santan kelapa. Secara terpisah, ayam digulai tanpa mencincang, tapi harus bersendihi sebagai lauknya. Arbuk dibuat dari beras yang dikonseng, selanjutnya ditumbuk, diayak, dan dimasak dengan kuah ayam gulai hingga kental. Tek-tek adalah bagian-bagian tertentu dari ayam yang dicincang untuk dijadikan lauk bersama arbuk di atas peleng yang disajikan. Penyajiannya dengan cara menyendok peleng ke atas piring, lalu dibentuk sedemikian rupa, lalu di atasnya ditaruh tek-tek bersama arbuk, ditambah lalap cabai merah di atasnya. Kadang-kadang sajian ini ditambah dengan lalap petai atau jengkol. Pada bulan November tahun 2019, peleng mendapat penghargaan sebagai makanan terfavorit. Peleng mendapat penghargaan Pesona Anugerah Indonesia 2019, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bekerjasama dengan PT Ayo Jalan-Jalan, diberikan kepada Kabupaten Pak-Pak Barat karena peleng menjadi pemenang kategori makanan tradisional terpopuler. Salah satu daerah yang populer sebagai penghasil teh gambir adalah Kabupaten Pak-Pak Barat. Seperti dilansir dari situs Kementerian Pertanian Badan Litbang Pertanian, teh gambir dibuat dari daun tanaman gambir. Tanaman gambir mengandung senyawa polifenol yang cukup tinggi, mirip dengan senyawa yang terdapat dalam daun teh. Senyawa polifenol ini diklaim punya sifat antioksidan dan bermanfaat dalam mengobati penyakit
ataupun menangkap radikal bebas yang terbentuk dalam tubuh. Secara tradisional, daun dan tangkai tanaman gambir yang masih muda juga biasa digunakan untuk mengobati luka, demam, diare, disentri, sakit kepala, dan sakit perut. Tanaman gambir juga terkenal dapat menjadi obat kumur untuk mengobati sakit tenggorokan, serta infeksi oleh jamur dan bakteri. Teh gambir jadi salah satu inovasi olahan tanaman gambir yang bisa dikonsumsi dan dipercaya punya manfaat tinggi. Daun gambir yang paling baik untuk diolah menjadi teh adalah daun yang berwarna hijau tua. Cara pembuatannya harus melalui 2 tahapan, yakni pengolahan daun gambir menjadi daun gambir yang kering, dan pembuatan teh dari daun gambir kering. Daun gambir yang sudah dipanen harus dirajang lebih dahulu, lalu direndam dalam air dingin kurang lebih 120 menit dan ditiriskan. Selanjutnya, daun dikeringkan dengan cara dijemur atau menggunakan oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Daun gambir yang sudah kering kemudian diproses menjadi teh celup. Daun gambir kering digiling kasar, lalu dimasukkan ke dalam wadah kedap udara dan ditaburi bunga melati agar wangi. Setelah didiamkan semalam, bunga melati yang telah layu kemudian diambil dan dikeringkan, kemudian dicampurkan kembali ke dalam serbuk daun teh gambir. Selanjutnya, daun teh dan bunga melati pun dikemas dalam kantung kertas teh. Di Kabupaten Pakpak Barat sendiri, bubuk teh daun gambir banyak dijual di toko-toko atau di warung kelontong dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 per packnya. Pakaian adat Batak Pakpak atau pakaian adat suku Pakpak disebut baju merapi-api, dengan didominasi warna hitam, berbahan dasar katun, dan dikenakan dengan oles atau tenunan khas Pakpak. Pada laki-laki suku Pakpak, baju merapi-api menyerupai pakaian model Melayu dengan leher bulat dan dihiasi dengan manik-manik atau api-api. Sementara untuk bagian bawah berupa celana hitam yang dibalut dengan sarung yang disebut oles sidosdos dengan ujung terbuka di depan. Baju merapi-api pada perempuan juga berwarna hitam dengan model leher segitiga dan dihiasi dengan api-api atau manik-manik. Bagian bawah berupa sarung atau oles perbada baitak yang dililit pada pinggang secara melingkar. Ketika mengenakan pakaian adat Pakpak, pria dan wanita juga memakai aksesoris tambahan berupa penutup kepala, kalung, dan aksesoris lainnya. Pakaian adat suku Pakpak biasanya dipakai pada acara pernikahan, pesta oang-oang, atau festival kebudayaan Pakpak. Begitu juga dengan acara seremonial, baik pesta jahat maupun pesta baik.
terjun menjadi salah satu objek wisata alam yang banyak dicari wisatawan. Ada banyak air terjun menawan yang dapat memikat wisatawan untuk datang. Salah satu air terjun yang menawan dan wajib dikunjungi adalah Lain Bilulu yang ada di Pak-Pak Barat, Sumatera Utara. Meski air terjun ini berada di daerah terpencil, tetapi kerap dicari wisatawan. Lain Bilulu memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjunnya mengalir menjadi dua. Ini menambah keindahan tersendiri. Berada di sini, wisatawan tidak hanya dimanjakan dengan pemandangan air terjun saja, tetapi juga disuguhkan dengan keindahan alam di sekitarnya. Air terjunnya dikelilingi pepohonan nan hijau. Indah bukan? Pastinya air terjun cantik ini sering disebut Lain Bilulu. Dalam bahasa Pak-Pak, Lain memiliki arti air. Lain Bilulu merupakan salah satu air terjun paling hits di Pak-Pak Barat. Lokasinya terletak di Desa Bulutelang, Kecamatan Tinada. Keindahan dan kealamiaannya layak disebut surga tersembunyi di Sumatera Utara. Apalagi air terjun ini belum terjamah banyak wisatawan. Formasi bebatuan dengan sungai berwarna Coca-Cola adalah sedikit gambaran sekaligus atraksi dari air terjun Lain Bilulu. Objek wisata di Kecamatan Tinada yang anyar ini memang unik, menyajikan potret hutan alami yang epik, sehingga sempurna untuk kegiatan petualangan sederhana. Sebagai salah satu air terjun kembar yang berlokasi di Sumatera Utara, Sampuran Simbululu seperti terkepung di sebuah lembah kecil dan dikelilingi oleh rimbunan pohon khas hutan tropis. Lantaran demikian, maka deburan airnya akan terpantul oleh tebing sehingga terdengar meskipun dari kejauhan. Air terjun kembar ini adalah spot wisata alam paling sempurna yang dimiliki oleh Pak-Pak Barat, sebab kondisi lingkungan di seluruh kawasan tersebut masih sangat rawan. Bahkan ketika menyusuri jalan setapak, pemandangan hutan dengan pepohonan besar menjadi daya tarik lain yang tentunya diidamkan oleh penikmat wisata alam. Jika ditarik dengan perhitungan garis lurus, maka tinggi air terjun Bilulu mencapai 40 meter. Perlu dicatat bahwa selain bertipe kembar, air terjun ini juga unik karena bentuknya yang bertingkat-tingkat atau menyerupai undakan. Hanya saja pemandangan air terjun bertingkat itu tak bisa terlihat dari bawah karena tertutupi oleh pepohonan. Boleh dibilang, Simbululu boleh sebagai air terjun tertinggi yang dimiliki oleh Pak-Pak Barat. Sebenarnya cukup banyak air terjun di daerah Pak-Pak Barat yang belum diketahui publik. Beberapa di antaranya yaitu air terjun Kuta Tinggi, Sampuran 7 tingkat, dan Lae Une. Tetapi debitnya masih kalah dibandingkan tempat wisata di Tinada ini. Walau tetap mempertahankan keindahan alamnya, tapi bukan berarti Dinas Pariwisata Pak-Pak Barat abai akan fasilitas. Saat berkunjung, para wisatawan dapat melihat beberapa amenitas pendukung yang sudah disediakan. Fasilitas di air terjun ini cukup memadai, seperti tersedianya toilet, rumah pohon untuk sarana foto selfie, dan pengaman pembatas tebing. Hanya saja, akses ke sana belum terlalu bagus, sehingga perlu ditingkatkan lagi mengingat potensi yang dimiliki. Sekian penjelasan tentang kebudayaan dan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Pak-Pak Barat. Kami, Bayangkari, pengurus cabang Pak-Pak Barat,
mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini. Juah-juah Banta Karina.